Jadi sebenarnya keluarga kami ini hampir dikatakan semuanya dokter. Jadi ayah saya saudara berlima, lima-limanya alhamdulillah dokter, dan ipar-iparnya berarti juga ada 5 ya, juga semuanya dokter. Jadi ada 10 dokter, 8 dokter dan 2 dokter gigi. Awalnya sih sebenarnya antara, bukan mau ditanya suka apa enggak, kita nggak tahu ya, karena kan kita ngikut aja. Saya baru merasakan benar-benar nikmatnya menjadi dokter itu ketika sudah dikirim ke daerah. Nah, memang disitulah kita baru rasa, oh memang beda ya, jadi dokter ini semua profesi tentunya dihargai ya, hakim, polisi, insinyur, tetapi dokter ini juga dihargai dalam bentuk yang agak beda gitu loh. Kadang-kadang ucapan terima kasih orang itu yang kadang-kadang apa ya, karena mungkin ini sifatnya lebih ke kemanusiaan ya, jadi dia nggak bisa kasih apapun, apa yang bisa dikasih dia kasih, padahal kita kadang-kadang kan kalau di daerah kita nggak dibayar tuh, dia cuma punya pisang, dia kasih pisang, bayangin. Kadang-kadang ya itulah yang membuat saya merasa, wah ternyata ini memang apa ya, ini yang kadang-kadang nggak saya sangka, perasaan seperti itu yang saya nggak sangka sebelumnya, ternyata ketika saya merasakan itu, saya bahagia campur sedikit, sebenarnya bukan sedih lah ya, saya apa istilahnya tuh? Terharu. Menjadi seorang dokter adalah cita-cita saya sejak kecil. Nah, sampai berinjak dewasa, sampai memutuskan kuliah, itu sampai saat itu pun tidak ada yang bisa membantah kenapa tidak untuk tidak menjadi seorang dokter. Buat saya sendiri, menjadi dokter adalah profesi yang mulia, karena waktu memang dari kecil sebenarnya di keluarga saya tidak ada yang menjadi dokter, jadi itu pula yang membuat saya bertekad untuk saya harus menjadi seorang dokter. Jadi awalnya saya berasal mungkin memang dari keluarga dokter. Ayah saya almarhum adalah dokter THT dan ibu saya dokter gigi. Jadi mungkin dari kecil saya terbiasa dengan lingkungan dokter, dan om kebetulan adik-adiknya bapak dan ada adiknya ibu juga yang dokter. Jadi dari kecil kita selalu terbiasa dengan lingkungan dokter. Nah, mungkin hal ini yang buat saya akhirnya dari kecil melihat kayak mengidolakan keluarga bapak saya, terus sama bapak saya. Akhirnya saya berpikir ya, mudah-mudahan suatu saat saya bisa akhirnya mengikuti jejak mereka ya, seperti itu. Sebenarnya awalnya itu adalah pilihan orang tua saya. Dan kemudian saya lihat, oh kalau jadi dokter tuh kayaknya kok keren, dan saya juga lihat mungkin dari ibu saya yang seorang dokter juga gitu. Tapi pada saat kuliah, itu saya baru menyadari kalau kuliah kedokteran itu berat banget gitu. Dengan waktunya, kemudian tugas-tugasnya, dan kemudian sepertinya kayak masa muda kita tuh terenggut lah sedikit gitu. Kita nggak punya waktu untuk keluarga, kita nggak punya waktu untuk jalan-jalan atau senang-senang sama temen. Tapi yang membuat saya bertahan untuk selesai kuliah kedokteran adalah ternyata pada saat kuliah tuh saya menyadari kalau menjadi dokter itu adalah tugas yang mulia, yaitu meringankan penderitaan atau beban orang lain. Jadi saya tetap menyelesaikan kuliah kedokteran, dan sekarang saya sudah 15 tahun jadi dokter. Dan saya tidak ada penyesalan sama sekali, dan saya bangga jadi dokter. Ya, jadi awalnya waktu kecil sih belum kepikiran ya untuk jadi dokter, karena kebetulan di keluarga juga sama sekali nggak ada yang punya profesi di bidang medis, jadi nggak ada sosok yang memberikan ide atau inspirasi gitu. Tapi waktu kelas 5 atau kelas 6 SD ya, waktu itu kebetulan terpilih jadi perwakilan sekolah untuk ikut program pelatihan dan lomba dokter kecil. Nah, dari situ kan dapat pelatihan nih dari puskesmas, lalu kebetulan di lombanya juga jadi juara. Jadi sama sekolah tempat saya SD waktu itu diberi kepercayaan untuk ya memberikan pertolongan pertama lah kalau ada murid yang mengalami luka gitu. Jadi misalnya kalau di upacara bendera ada yang pingsan, atau misalnya ada yang main-main terluka gitu. Nah,
Itu saya yang diminta untuk bertugas memberikan pertolongan pertama. Nah dari situ tuh baru kok kayaknya merasa ada panggilan gitu, kayaknya untuk merawat orang lain, meringankan penderitaan orang lain. Nah akhirnya keterusan sampai pada waktu melanjutkan pendidikan di kuliah, daftarnya di Fakultas Kedokteran. Nah kemudian setelah di Fakultas Kedokteran kan ada periode koasistensi itu ya, yang dokter muda harus bertugas di semua bagian di rumah sakit. Nah dari situ tuh baru merasakan panggilan yang lebih dalam lagi untuk mendalami spesialisasi anak. Waktu saya pertama kali berpikir untuk mengambil spesialis kedokteran olahraga sebenarnya adalah ketika saya lulus dokter umum, saya menyadari bahwa ada suatu hal yang kurang dari diri saya karena setiap bulan saya tuh akan mengalami migrain, dan pengalaman saya dengan migrain ini bukan pengalaman yang menyenangkan. Dan dalam perjalanan saya untuk memahami dan menerima migrain saya ini, akhirnya saya belajar untuk mengubah gaya hidup dari olahraga jadi teratur, kemudian makan yang bergizi dan seimbang. Saya mungkin dari kecil tuh bukan orang yang sebenarnya suka olahraga, tapi karena saya mengubah gaya hidup saya dengan sadar dan akhirnya malah jadi jatuh cinta dengan olahraga, akhirnya saya berpikir kalau misalkan harus melakukan sesuatu atau mendalami sesuatu sampai seumur hidup gitu ya, atau sampai saya pensiun, mendingan melakukan sesuatu yang saya cintai atau yang saya jatuh cinta terhadapnya. Jadi akhirnya makanya saya memilih untuk menjadi spesialis kedokteran olahraga. Awalnya saya tuh sebetulnya berasal dari keluarga dokter. Kakek saya dokter, ayah saya, ibu saya juga dokter. Dan sebagai generasi ketiga dari kecil udah di pressure juga sebetulnya buat jadi dokter. Terus sempat waktu itu ada jiwa rebel, biasalah namanya masih remaja ya. Pas SMA memutuskan kayak pengen kimia nih, teknik kimia. Terus pas udah kelas 3 menyadari bahwa saya sangat tidak suka pelajaran fisika. Akhirnya ya udah, ujung-ujungnya kedokteran juga masuknya. Dan memang sih sejauh ini sangat menikmati berada di dunia kedokteran. Karena sangat senang kalau ngelihat kalau akhirnya kita ketemu pasien, pasiennya sembuh ya, kemudian kita bisa menjadi bagian penting ya, apalagi saya sekarang jadi dokter kandungan, kita jadi bagian penting dari kehidupan pasien itu. Kalau misalnya kita bantu melahirkan bayi, ketemu buah hati yang baru, itu rasanya ada kepuasan sendiri juga buat kita kalau ngelihat orang tuanya senang. Sebenarnya bukan yang terpanggil gitu ya, tapi lebih karena disuruh sih gitu. Jadi kedua orang tua saya menginginkan salah satu anaknya ada yang meneruskan menjadi dokter. Jadi ayah saya almarhum memang seorang dokter juga. Nah kebetulan kami 3 bersaudara, kakak pertama dan kedua sudah menentukan pilihannya masuk ekonomi dan tersisa saya gitu, satu-satunya harapan. Jadi saya coba dan ternyata keterima, ya udah. Tapi kalau misalnya ditanya mau jadi apa, saya sebenarnya juga emang nggak tahu mau jadi apa. Karena memang growing up di keluarga yang dokter, jadi itu yang saya tahu. Dan memang profesi dokter tuh menurut saya profesi yang bisa mendapatkan penghasilan tapi juga mendapatkan pahala. Jadi di situ sih, as cliche as it sounds, tapi memang seperti itu sih menurut saya, profesi yang mulia lah. Mungkin panggilan kali ya. Kalau boleh cerita, saya tidak besar dari keluarga dokter. Keluarga saya sebagian besar adalah wirausaha, berwirausaha. Tapi berwirausaha itu bukan saya. Karena saya itu mungkin sebagai seorang flegmatik, pengen itu hidup damai, semua orang senang, pengen membuat semua orang bahagia. Nah kalau berwirausaha itu kan ada hitung untung rugi. Jadi mungkin kalau saya berwirausaha mungkin saya bakal rugi terus gitu. Nah bagaimana caranya bisa membuat orang bahagia? Salah satunya adalah dengan cara hidup sehat. Membuat orang sehat itu pasti akan hidup bahagia, dan untuk mencapai itu saya pikir menjadi dokter adalah salah satu jalannya. Dan seiring perkembangan ya semakin kesini, begitu masuk kuliah kedokteran makin terjerumus karena justru makin tertarik bagaimana mempelajari patofisiologi penyakit, bagaimana mempelajari fisiologi tubuh manusia. Kemudian ketika bertemu pasien semakin menarik lagi karena teori dan praktek kadang-kadang itu tidak selalu secocok. Jadi bagaimana kedokteran itu menggabungkan antara ilmu sains dengan art sebetulnya, seni. Bagaimana kita cara menangani pasien tetapi tidak melulu melalui textbook. Semakin kesini makin tertarik lagi, apalagi saya sekarang sudah menjadi seorang internis atau spesialis penyakit dalam. Seorang internis itu tugasnya itu adalah untuk terutama mendiagnosis bagaimana caranya mengetahui penyakit pasien tanpa membedah tubuh pasien. Memutuskan untuk menjadi dokter itu adalah panggilan jiwa, tapi itu sebenarnya jawaban yang klise ya. Tapi ada benarnya, karena ketika kita menjadi dokter, setiap hari kita bisa bertemu dengan orang-orang baru. Jadi, dan juga ketika kita menangani pasien, terutama kalau saya di bidang gigi,
itu ada beberapa pasien yang datang dengan tidak pede, entah itu karena senyumnya kurang bagus atau mungkin merasa kurang pede dengan nafasnya. Ketika kita berhasil menangani masalah tersebut, itu ada kebahagiaan luar biasa ketika mereka mengatakan terima kasih. Jadi seolah-olah kita membantu untuk membuat mereka lebih pede lagi dengan hidupnya, dan ketika mereka pede dengan hidupnya, otomatis kualitas hidupnya pun akan meningkat. Cita-cita jadi dokter tuh udah dari kecil. Dulu waktu saya kecil suka sakit gitu ya, terus datang ke dokter anak. Belum nyampe ke tempat dokter anaknya kok udah sembuh gitu kata orang tua saya. Jadi kayaknya seru nih, belum apa-apa udah ada efek ke pasien-pasiennya. Terus lihat aja seneng gimana pasien bisa ketemu dokter, bisa ketawa setelah sakit. Sesederhana itu sih. Jadi karena itu dan kebetulan alhamdulillah jalannya dibukakan. Jadi ya lancar-lancar aja sampai akhirnya jadi dokter. Kemudian lanjut studi spesialis sampai dengan sekarang dari dokter kandungan. Jadi suka duka menjadi dokter kandungan itu yang saya rasakan di awal-awal, tentunya di awal-awal saya berkarir tahun 2009-2010 itu, kita ini kan masih dokter junior. Jadi rata-rata kita ini menggantikan senior-senior kita. Jadi kalau senior kita berhalangan, contohnya dalam ada pasien tiba-tiba mau melahirkan di hari Minggu. Senior kita mungkin lagi pergi sama keluarganya atau lagi keluar kota ke puncak, ya kita lah yang dipanggil. Kadang-kadang pada saat itu kita pun juga lagi pergi sama istri kita atau sama keluarga kita, ya kan? Bahkan ada kalanya itu makanan sudah datang, saya lihat waktu itu saya makan di restoran steak ya sama istri saya, itu makanan tuh udah datang tuh. Kita lihat, oh itu punya kita tuh. Tiba-tiba ditelepon, pasien pembukaan 10. Saya makan kalau nggak salah itu di daerah Mall Jakarta, satu Mall Jakarta Barat. Pada saat itu saya dipanggil ke Rumah Sakit Siloam Karawaci. Bisa dibayangkan tuh. Itu kentang nggak sempat saya kunyah. Mau nggak mau kita bayar, gitu loh. Kita bayar, cuman ya dibungkus lah gitu. Terus kita pergi. Ada kalanya kadang-kadang belum datang tuh makanan, mau dibayar kita tinggalin. Pas beberapa tahun kemudian anak saya lahir, baru satu anak saya itu tahun 2012-2013. Kita sempat pernah mau bawa ke Taman Safari, baru keluar tol ditelepon balik kanan terpaksa. Cuman ya itulah memang. Kadang-kadang yang kayak gitu-gitunya memang harus dinikmati ya. Karena kalau kita bawa stres, kita akhirnya menjadi tidak berkah menurut saya. Dan istri saya juga selalu berulang-ulang ingetin. Kadang-kadang ya sebagai manusia kita juga kadang-kadang bete juga ya. Aduh ini baru mau begini dipanggil. Cuman kalau dokter nggak dipanggil-panggil juga sebenarnya dia stres. Artinya apa? Nggak ada pasien kan? Jadi ya kadang-kadang kalau sudah kayak gitu saya ingat lah di awal-awal karir kita masih merintis, pasien masih do re mi 12. Jadi itu yang kadang-kadang kalau saya udah mulai agak gimana, saya pikir nggak bisa. Kita sudah putuskan kita punya hidup seperti ini. Jadi memang harus kita jalanin. Memang duka yang menurut saya sebenarnya bukan duka yang bagaimana lah. Itu sebenarnya cuma sedikit naik turun aja lah. Kadang-kadang mood kita. Tapi kalau dibilang duka sih sebenarnya nggak duka lah ya. Karena itu bukan hal-hal yang menyedihkan sih sebenarnya. Jadi kalau berbicara sukanya jadi dokter, yang saya ingat itu justru bukan ketika jadi dokter kandungan. Kalau jadi dokter kandungan ya kita sukanya ya jelas lah, kita posisi kita sudah lebih di atas, pasien kita juga sudah lebih spesifik gitu ya. Jadi kita tuh nggak mikir terlalu banyak. Kalau dokter umum kan mikirnya dari A sampai Z, mumet gitu loh, pusing. Kalau dokter spesialis itu kan mikirnya cuma sudah lebih fokus ya. Tapi yang saya ingat satu hal, ketika saya masih menjadi dokter umum, itu awalnya saya berkenalan sama istri saya. Jadi ketika almarhum ibu mertua masih ada, ya kan, dia nanya sama istri saya, itu si Dara itu apa? Oh itu dokter. Saya merasa saya seperti dibukakan pintu, karpet merah. Jadi nggak tahu kenapa ya. Jadi mungkin pada orang-orang dulu barangkali mempunyai mantu seorang dokter ini dirasakan menjadi suatu hal yang membanggakan. Cuman saya merasa ketika saya memperkenalkan diri, dia tanya, oh dia tahu background kita dokter, itu sepertinya kok dia merasa kayaknya ini anak baik-baik gitu loh. Padahal sebenarnya kita juga nggak baik-baik banget pada saat itu ya. Ya itulah mungkin sukanya seperti itu. Banyak sukanya, banyak dukanya juga. Tapi alhamdulillah sukanya pasti lebih banyak ya. Maksudnya karena saya sangat bersyukur sampai hari ini pun saya diberi kesempatan untuk memiliki profesi yang mulia ini. Dukanya juga banyak sekali.
Banyak yang selama perjuangan kita menjadi seorang dokter, banyak hal yang memang tidak bisa kita lupakan momen per momen. Nah, tapi yang menurut saya yang saat yang paling berat menjadi seorang dokter adalah ketika kita memasuki fase kehidupan berikutnya, kita memiliki keluarga, kita memiliki anak, dan kebetulan saat itu saya mulai masuk pendidikan spesialis ya. Saya masuk pendidikan spesialis, saat itu saya hamil, lalu punya anak di situ, dan pendidikannya sebenarnya tidak berat, tapi memang cukup menyita konsentrasi kita sebagai seorang ibu. Jadi di situ yang saya merasa menjadi ibu, di dalam hati kecil saya gagal menjadi seorang ibu. Jadi rata-rata setiap dokter itu kan memang perfeksionis ya. Dia merasa dia ingin di setiap bidang dia perfect, dia bisa menjadi nomor 1 di tempat kerja, nomor 1 waktu di sekolah mungkin dulu ya. Nah, ketika di keluarga pasti semua dokter yang berkeluarga, yang juga seorang ibu juga sama seperti saya, mereka juga menginginkan anaknya tumbuh sehat, anaknya perkembangannya juga baik. Nah, memang waktu ketika pertama kali memutuskan menjadi dokter spesialis, ikut sekolahnya dan lain sebagainya, yang memang sangat menyita waktu, sangat menyita konsentrasi ya. Dan anak saya waktu itu masih kecil, dan saat itu memang sempat diagnosa spektrum autism dan ADHD, sempat beberapa kali second opinion dan lain sebagainya. Dan disitulah saat itu saya tinggal 1 tahun lagi untuk menyelesaikan pendidikan saya sebagai dokter spesialis. Saat itu saya memutuskan untuk menyerah. Sebenarnya saya tidak mau lagi berprofesi, artinya saya tidak mau menjadi dokter, saya mau menjadi seorang ibu full time mother, karena saya menganggap kenapa anak saya bisa seperti ini, mungkin memang kurang perhatian dari saya sebagai ibu, karena saya terlalu fokus untuk kuliah, mengambil spesialis dan sebagainya. Tapi ketika saya memiliki supporter di sekitar saya yang sangat-sangat sangat-sangat full support, terutama suami saya sendiri ketika dia kembali lagi, ini adalah keinginan kamu dan Tuhan memilih seperti ini karena kamu bisa. Dan saya sangat bersyukur saya dibesarkan di lingkungan Universitas Indonesia dengan dosen-dosen yang luar biasa, sangat juga full support untuk anak didiknya semua, termasuk saat itu KPS saya untuk menyarankan bahwa sebaiknya saya cuti sebentar, karena kita juga tahu golden period anak sangat membutuhkan waktu sangat singkat sebenarnya untuk dia tumbuh berkembang sesuai usianya, tumbuh berkembang dengan baik. Akhirnya saat itu saya cuti, dan alhamdulillah wa syukurillah saya berusaha semaksimal mungkin mengembalikan waktu yang membuat saya merasa gagal, merasa failed sebagai seorang ibu. Dan alhamdulillah wa syukurillah, semua memang jika kita berusaha, jika kita memang memiliki tekad yang kuat, semua akan indah pada waktunya. Suka dukanya, oke. Sukanya kalau misalnya saya akhirnya ada dari keluarga pasien atau dari pasien sendiri yang sembuh, akhirnya mereka datang kembali ke kita sambil biasanya ada yang bawa sesuatu, bukan seperti misalnya makanan atau hal-hal yang misalnya mereka kasih sesuatu bingkisan ke keluarga saya. Ada perasaan senang yang seperti yang saya bilang, bahwa perasaan senang itu mungkin ada beberapa teman-teman juga pernah ngerasain suatu hal senang yang kita susah ya jelasinya dengan kata-kata, tapi kita merasakan bahagia. Karena akhirnya saya ngerasa sebagai seorang dokter, jasa saya akhirnya diapresiasi sama orang,
Dan apalagi misalnya kalau kasus-kasus, memang ada beberapa kasus emergency di kulit, misalnya kayak erythroderma atau Stevens Johnson yang memang bisa akhirnya ujung-ujungnya kalau tidak ditangani dengan baik bisa akhirnya ujungnya ke kematian, tapi akhirnya kita bisa menyembuhkan. Ada perasaan bahagia yang saya rasa saya sulit untuk jelaskan, tapi ya saya merasa senang. Salah satunya seperti itu. Kalau dukanya, kadang-kadang ada beberapa mungkin dari pasien yang kurang disiplin, misalnya dalam hal misalnya kita memberikan obat, harusnya misalnya mereka minum contohnya 2 kali sehari, mereka cuma minum 1 kali sehari. Lalu pada akhirnya pada saat mereka kontrol atau bahkan mereka tidak kontrol, mereka akhirnya berpikir bahwa oh saya tidak sembuh nih. Tapi ya karena mungkin itu akhirnya menjadi duka buat saya, karena saya merasa bahwa mungkin ada penyampaian saya ke pasien yang akhirnya kurang sempurna, akhirnya jadinya penata laksanaan dari penyakitnya dia tidak ditangani dengan baik. Mungkin itu sih. Kalau dukanya sebagai seorang dokter, kadang-kadang tuh kita menemui atau kita tuh sebenarnya mempunyai keterbatasan, entah itu waktu, kemudian entah itu pengetahuan atau implementasi kepada pasien kita. Jadi kadang-kadang dukanya seperti itu. Dan waktu saya sempat PTT di Sulawesi Utara, itu juga dukanya adalah saya homesick banget gitu, pengen pulang, sementara nggak ada yang bisa gantiin saya. Jadi saya nggak bisa pulang gitu ketemu dengan keluarga. Dan kemudian kalau di saat-saat belakangan ini nih, pada saat pandemi ini gitu ya, dukanya sebagai seorang dokter adalah tanpa perlindungan terhadap kita yang sesuai lah gitu. Jadi saya juga sempat ngalamin tuh ketemu pasien COVID cuma pakai jas hujan, dan kemudian cuma pakai surgical masker tanpa N95 seperti itu. Jadi sukanya sebagai seorang dokter adalah menunaikan tugas yang mulia. Kita bisa membantu atau bahkan menyelamatkan orang lain gitu, membantu meringankan penderitaan orang lain, bahkan menyelamatkan nyawa orang lain. Dan kemudian saat pasien kita itu bisa membaik keadaannya, itu rasanya senang banget, dan kita dihargai oleh pasien dan masyarakat, itu rasanya senang banget. Sebagai dokter spesialis gizi, itu saya memang benar-benar suka dengan ilmu gizi. Karena buat saya itu ilmu gizi itu adalah ilmu yang menggabungkan antara sains, kemudian art, dan juga pengetahuan-pengetahuan yang bisa langsung diimplementasikan terhadap pasien kita gitu, untuk mengubah pola hidupnya, pola makannya, sehingga kondisi pasiennya lebih baik. Kalau sukanya mungkin banyak ya, karena mungkin memang ini pekerjaan yang saya punya passion di situ. Akhirnya juga setiap hal yang saya kerjakan juga jadinya dibawanya happy aja. Cuma mungkin kalau yang karena saya dokter anak, jadi yang paling senang tentu saja kalau melihat anak itu bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik, dengan optimal. Jadi saya membantu, mendampingi orang tua untuk membantu agar anak memiliki tumbuh kembang yang optimal. Dan mungkin kadang kaget juga, misalnya ada pasien yang datang lagi setelah usia mungkin 2 tahun atau 3 tahun gitu untuk imunisasi gitu. Saya baru sadar bahwa ternyata udah lama ya ini 2 atau 3 tahun jadi pasien saya gitu. Karena kan pada waktu lahir gitu, pada waktu masih bayi kan saya jadi dokter anaknya. Kemudian nggak kerasa tiba-tiba udah 2 tahun, udah 3 tahun dan anaknya berada dalam kondisi sehat. Nah itu yang mungkin jadi perasaan senang tersendiri ya. Karena bisa membantu melalui anak-anak melalui tahun-tahun kehidupannya dengan kondisi yang sehat. Kalau untuk dukanya apa ya, karena tadi itu sih karena happy aja jadinya nggak ada hal yang sampai bikin sedih banget, enggak. Tapi mungkin bukan duka ya, tapi lebih ke masa-masa yang paling berat mungkin yang pernah saya alami mungkin pada waktu menjalani pendidikan kedokteran kan ya bisa dibilang cukup lama, pendidikan dokter umum, setelah itu dokter spesialis, dan selama masa-masa pendidikan itu memang sebagian besar waktu itu dihabiskan di rumah sakit. Akhirnya tidak bisa terlalu dekat atau tidak bisa terlalu menghabiskan banyak waktu dengan orang tua, dengan keluarga. Jadi rasanya ada masa-masa yang hilang gitu ya. Tetapi setelah selesai menjalani pendidikan, ya barulah kita bisa istilahnya membayar waktu-waktu yang hilang pada waktu itu dengan dihabiskan waktunya lebih banyak dengan keluarga dan orang tua. Waktu itu
bidang kedokteran olahraga itu belum dikenal. Jadi mungkin dukanya adalah karena merasa kayak harus berjuang sendiri gitu ya, atau dengan teman-teman yang jumlahnya nggak banyak, dan mengedukasi masyarakat atau baik teman-teman profesi dokter lainnya gitu, atau tenaga kesehatan, atau bahkan orang-orang di bidang olahraga bahwa ada yang namanya dokter spesialis kedokteran olahraga. Itu lumayan sih karena akhirnya harus menjelaskan, oh apa itu dokter spesialis kedokteran olahraga sampai sekarang sebenarnya. Sukanya adalah kalau orang mungkin ya masing-masing dokter kan punya kesenangan sendiri. Kalau saya sih karena memang lebih suka mengedukasi dan lebih suka bekerja di luar dari klinik atau settingan rumah sakit terutama ya. Jadi menyenangkan karena saya bukan kerja di klinik, tapi saya juga bisa kerja di pinggir lapangan, saya juga bisa kerja bersama tim olahraga, ketemu dengan teman-teman atlet maupun teman-teman non-atlet yang suka olahraga gitu. Jadi sukanya adalah ketemu sama orang-orang yang passionate juga sama bidang olahraga. Sebenarnya banyak ya, nggak terhitung. Kalau sukanya itu udah bagian dari pekerjaan sehari-hari. Kalau kita lihat pasien kita sembuh ya, yang tadinya mungkin sakit keras terus jadi bisa pulang, yang udah dirawat lama. Terus betapa pasien kadang appreciate banget, karena saya juga sekarang meskipun bekerja di Jakarta, pernah tugas di daerah di Pelabuhan Ratu 1 tahun, di Lubuk Basung di Padang 1 tahun. Jadi udah banyak banget ketemu variasi pasiennya yang mungkin yang pakai tidak ada biaya untuk pengobatan ya, sampai pakai BPJS, sampai akhirnya sekarang bekerja di Jakarta. Itu kepuasannya semuanya berbeda banget, ngelihat pasien bisa sembuh dan rasa satisfaction dari pasiennya. Dan duka atau yang paling nggak enak yang terutama adalah kalau misalnya pasien kita meninggal atau nggak sembuh-sembuh. Gimana pun juga, selain berat untuk pasien, juga ada rasa nggak enak juga sebetulnya dari kita seorang dokter. Meskipun kita tahu mungkin secara persentase angkanya ada angka kematian berapa, angka kesembuhannya berapa persen, tapi kalau when that happens to our own patient, tetap aja ada rasa nggak enak gitu. Sukanya banyak ya itu tadi yang banyak kita bisa menolong orang, itu tuh rasanya benar-benar suatu hal yang tidak bisa tergantikan dengan uang sih gitu. Jadi rasa bisa menolong orang sebagai perpanjangan tangan Allah ya tentunya gitu, tapi itu benar-benar satu hal yang precious banget gitu. Lalu kalau untuk dukanya mungkin lebih ke kehilangan banyak waktu ya untuk keluarga terutama gitu, karena sekolahnya lama sekali, lalu kita banyak kehilangan masa muda gitu karena belajar terus gitu. Jadi lebih ke situnya sih, kehilangan banyak waktu untuk keluarga. Jadi setiap acara keluarga kita pasti nggak bisa ikutan. Dukanya mungkin adalah sebagai seorang internis apalagi ya, itu adalah dealing with death gitu. Jadi berhadapan dengan kematian. Itu adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dihadapi. It's something you have to learn to get used to it. Jadi, dan tidak akan pernah tidak akan pernah mudah untuk menghadapi kematian sampai kapanpun. Saya masih ingat pertama kali berhadapan dengan kematian itu ketika saya masih koas. Koas pertama kali itu saya harus berhadapan dengan kematian seorang bayi yang mungkin umurnya masih belum mencapai 1 tahun akibat infeksi di selaput otak. Teringat sekali bagaimana saya harus menyampaikan kepada ibu pasien bahwa bayinya sudah meninggal, sampai ibunya harus memeluk bayinya dan menangis meraung-raung gitu. Nah itu sangat teringat sampai sekarang. Makanya saya sekarang kudos buat dokter spesialis anak yang bisa menghadapi hal-hal seperti itu. Apalagi saya sebagai seorang orang tua saat ini lebih memahami bahwa sangat sulit untuk berhadapan dengan kematian. Sedangkan sukanya banyak ya sebetulnya sukanya. Saya ada ingat saya pernah waktu baru awal-awal lulus sebagai dokter internis, masih muda waktu itu, datang pasien malam-malam dengan keluhan sakit perut atau mual. Tapi pasiennya tampak lemah sekali. Dia datang bersama istrinya yang sedang hamil. Dipikir awalnya sakit mah biasa, tapi begitu saya lihat lagi kok ini seperti ada yang mencurigakan, kok pasiennya pucat sekali. Lalu saya periksa rekam jantung atau EKG kita sebut. Ternyata dari situ ketahuan ternyata bapak ini menderita serangan jantung sebetulnya. Nah, tapi mungkin karena waktu itu saya masih sangat muda, mungkin kurang dipercaya oleh pasien. Nah, bapak ini kekeh nggak mau dirawat, minta pulang. Tapi bagaimanapun juga saya tahu jika bapaknya pulang, maka kemungkinan terburuk bisa terjadi. Jadi saya tetap bujuk, saya tetap tahan. Saya katakan kepada bapaknya, Pak, kalau bapak tidak mau dirawat di sini, atau bapak belum percaya sama saya, tapi saya minta tolong Pak,
Bapak ke dokter jantung sekarang juga, ke dokter yang Bapak percayai. Akhirnya setelah dibujuk oleh istrinya juga, bapaknya mau ke rumah sakit lain yang memang sudah ada langganan, yang sudah langganan dari pasiennya ke dokter, dan kebetulan rumah sakit itu rumah sakit khusus jantung. Hilang kabar setelah itu. Tapi setahun kemudian tiba-tiba datang pasien, bapak, ibu, dan anak. Begitu masuk, dia tidak ngomong apa-apa, langsung memeluk saya. Saya tidak ingat pasti ternyata itu adalah bapak itu. Langsung peluk saya dan langsung bilang, "Dok, terima kasih dok." Gitu. Berkat dokter, saya masih ada sampai saat ini. Lalu saya bingung, ini siapa? Barulah setelah pasien yang menjelaskan, saya baru ingat. Ternyata setelah pulang dari kontrol waktu itu, bapaknya ke rumah sakit jantung, ternyata bapaknya langsung dikateterisasi, dan ternyata ada 2 sumbatan total di pembuluh darah jantungnya. Bayangkan, dokter jantungnya bahkan sampai bilang kalau bapak tidak berobat, mungkin bapak sudah tidak ada. Dan yang bersyukur lagi adalah ternyata pasangan ini sudah menikah 8 tahun. Dan waktu itu ibunya sedang hamil 8 bulan. Jadi bapaknya bilang, berkat dokter, saya bisa bertemu dengan anak saya. Jadi itu berkesan sekali pengalaman sukanya. Dan tentu masih banyak cerita-cerita, tapi pada intinya ketika dokter berhasil menyembuhkan pasien, pasien bisa pulang dari rumah sakit dengan senyum dan berterima kasih pada dokter, itu sudah anugerah buat dokter. Dukanya itu ketika ada beberapa orang ataupun anak yang sangat-sangat takut ke dokter gigi. Jadi udah dibawanya susah oleh orang tuanya, lalu ketika sudah di unit itu kadang kita perlu kesabaran ekstra untuk merayu anak tersebut supaya mau ditangani. Kadang-kadang udah duduk pun di kursi dental atau di kursi gigi, anaknya tetap nggak mau buka mulut, jadi harus sabar ekstra banget untuk menangani anak-anak tersebut. Nah, selain itu relate dengan kondisi saat ini ya, lagi masa pandemi COVID-19, kita benar-benar full APD dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan itu berjam-jam. Jadi di situ ngerasain walaupun di luar dingin, tapi di dalam hazmat tersebut tuh sangat-sangat panas. Jadi dokter tuh menurut saya sih seru ya, apalagi saya pernah beberapa kali kerja di tempat yang bukan di kota besar gitu ya. Sukanya sukanya seneng lah, banyak ketemu orang, banyak bisa dapat ucapan, "Dok, makasih ya dok," gitu. Itu menurut saya tuh seneng banget. Ya, terlepas dari dibalik itu cerita sampai dia bilang makasih, itu perjuangannya banyak. Kemudian dukanya ya, beberapa saya pernah ngerasain kerja di daerah gitu, dimana fasilitasnya terbatas, tapi gimana mereka sangat pengen dibantu sama dokternya. Sampai satu hari ada kondisi darurat lah, emergency, karena kasus tumor di kandungannya yang mengharuskan dia harus dioperasi. Cuman kalau dirujuk ke rumah sakit yang alatnya tersedia, saat itu mungkin jalannya sampai 12 jam. Nah, akhirnya keluarga semua datang ke saya, kemudian bilang, "Dok, apapun yang terjadi, saya berharap dokter bisa bantu. Kita sudah ikhlas, jadi semuanya tergantung dokter deh." Nah, di momen itu tuh menurut saya tuh hal yang mungkin kalau di pekerjaan lain saya nggak bisa dapatkan. Ya, itu berkesan sih buat saya. Ya, dukanya ketemu keluarga suka jarang. Apalagi sekarang jadi dokter kandungan. Bisa lahiran kan bisa kapan aja ya, bisa jam 2 malam, bisa jam 3 pagi gitu. Sedangkan kita udah punya rencana yang lain, cuman kan namanya ada altruisme ya. Jadi kepentingan pasien, emergensi diutamakan ya. Jadi dukanya kadang suka jarang ketemu sama keluarga nih. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan Selamat Hari Dokter Nasional untuk teman-teman sejawat dan teman-teman di lingkungan medis. Kita harus tetap semangat, harus tetap kuat memberikan pelayanan, apalagi di saat pandemi seperti sekarang ini. Mudah-mudahan Allah menjaga kita agar kita terhindar dari hal-hal yang membahayakan, dari penyakit-penyakit yang membahayakan, dan tetap bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Hidup dokter Indonesia. Selamat Hari Dokter Nasional untuk seluruh dokter di Indonesia. Untuk rekan-rekan sejawat, selamat Hari Dokter Nasional 2020. Semoga kita terus bisa amanah dan menghadapi masalah pandemik ini dengan tetap semangat. Kita tetap selalu bisa akhirnya juga mengajak teman-teman yang mungkin profesinya bukan di bidang kesehatan untuk akhirnya belajar tentang masalah menjaga kesehatan ini dengan lebih baik. Semoga iman, ilmu, dan amal selalu padu mengabdi. Terima kasih. Selamat Hari Dokter Nasional tahun 2020. Di masa pandemi COVID seperti ini, semoga tetap semangat dan tidak menyerah.
Saya ingin mengucapkan selamat Hari Dokter Nasional. Tetap semangat untuk seluruh dokter di Indonesia. Saat ini kita sedang berada di masa pandemi yang pastinya berat untuk kita semua, bukan hanya untuk dokter tapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia. Semoga kita semua bisa segera melalui pandemi ini dengan selamat. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan agar kita bisa cepat melalui pandemi ini. Saya Dr. Sofia Hache, spesialis kedokteran olahraga, mengucapkan selamat Hari Dokter Nasional. Semoga dokter-dokter Indonesia semakin jaya, semakin maju, dan tetap mengedukasi masyarakat. Buat semua tenaga medis, selamat Hari Dokter Nasional, dan tetap semangat, jangan patah semangat di musim pandemi ini, dan tetap kita menjaga kesehatan, baik jiwa maupun mental, supaya kita semua masih waras. Selamat Hari Dokter Nasional. Untuk para dokter, jaga kesehatan dan tetap semangat dalam menjalani tugas. Selamat Hari Dokter Nasional. Semoga di masa-masa sulit ini kita semua akan tetap sehat, tetap semangat, dan tidak akan patah semangat sampai pandemi ini akan selesai dan bersama-sama kita memasuki era baru yang lebih baik lagi. Untuk dokter-dokter di Indonesia, selamat Hari Dokter Nasional. Mungkin tahun ini adalah tahun yang sangat sulit bagi kita, karena di saat ini kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19, tapi teruslah mengabdi untuk masyarakat, teruslah bersabar, teruslah berjuang, karena segalanya pasti akan selesai. Semangat terus dokter-dokter Indonesia, semoga semakin berjaya, diberikan kesehatan, dan semakin bersinar. Ya, selamat Hari Dokter Nasional. Semangat untuk teman-teman dokter dimanapun berpraktek, dimanapun bertugas. Jaga kesehatan, saat ini kita lagi berjuang ya. Mudah-mudahan pandemik segera berlalu, semuanya kembali normal, dan kita semua diberikan kesehatan. Pasiennya sehat, dokternya juga sehat.